Ada lebih dari 5.000 komunitas masyarakat adat di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai 370 juta orang di 70 negara. Sebagian besar masyarakat adat ini memiliki hubungan yang kuat secara turun-temurun dengan tanah, sumber daya, dan terutama wilayah mereka. Namun, makna tanah berbeda-beda antar masyarakat. Pejabat pemerintah mungkin melihat tanah terkait pembangunan nasional. Dan banyak perusahaan menganggap tanah sebagai aset untuk meningkatkan keuntungan mereka. Perusahaan-perusahaan ini memang ingin mendapatkan tanah yang luas. Untuk apa? Untuk mendapatkan sumber daya alam, untuk membuat barang-barang baru kepentingan pasar global. Cuando nos dan un concepto desde afuera. Orang-orang luar memandang tanah hanya sebagai sesuatu yang digunakan atau sesuatu yang dieksploitasi. Namun bagi kami, wilayah adat adalah hal mendasar bagi cara pandang kami atas dunia. Ini adalah cara kami hidup. Kami sendiri adalah perwujudan wilayah adat. Segalanya lahir dari wilayah adat, dan saat kita memutus tali pusat kita dengan wilayah adat, saat itulah kita kehilangan identitas, kehilangan akar kita. Pada kenyataannya, saat ini banyak wilayah adat sedang terancam. Video ini akan menjelaskan ancaman yang ada, penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat di seluruh dunia. Memahami perampasan lahan merupakan langkah penting untuk dapat mempertahankan wilayah Anda. Untuk memulai, penting untuk melihat asal perampasan tanah pada zaman penjajahan dan kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini. Sejak abad ke-15, para penjelajah dan pedagang berlayar dari Eropa untuk mencari kekayaan dan tanah. Ketika mencapai Afrika, Asia, dan Amerika, mereka bertemu dengan masyarakat adat, penduduk wilayah itu. Kadang kontak pertama ini menawarkan peluang dagang, tapi dalam banyak kasus, orang Eropa ini merampas wilayah adat, seringkali dengan kekerasan. Mereka menyatakan tanah itu kosong. Selama berabad-abad, mereka mengambil sumber dayanya untuk membangun kerajaan mereka. Setelah kemerdekaan, ketika negara-negara baru terbentuk, banyak masyarakat adat berpikir tanah mereka akan dikembalikan. Tetapi sebaliknya, seringkali negara-negara baru ini tetap menguasai tanah tersebut. Kini banyak pemerintah terus membagikan wilayah adat kepada investor yang mengambil sumber daya wilayah tersebut untuk membangun kerajaan bisnis mereka. Apa perbedaan antara penjajah dengan perusahaan yang ada sekarang yang mereka datang? Perusahaan ini dia datang cuma ambil, bawa pergi, bangun dia punya tempat, bangun dia punya rumah, dia punya nenek moyang punya rumah di mana saja. Terus kamu akan jadi penonton dan kamu akan jadi pengemis di atas kamu punya tanah sendiri. A company comes to buy land. Perusahaan datang untuk membeli tanah dengan mengusir para penghuni dari tempat hidup alaminya. Ini sama dengan menjajah kembali negeri merdeka. Recolonizing an independent country. Penduduk dunia terus bertambah. Semakin banyak bahan makanan, bahan bakar, dan produksi lain dikonsumsi, terutama oleh mereka yang punya lebih banyak uang. Jika tidak ada perubahan, penggunaan bahan baku global diperkirakan menjadi 3 kali lipat pada tahun 2050. Perusahaan-perusahaan, badan-badan pemerintah memasukkan wilayah adat ke dalam perkebunan-perkebunan, ke dalam perusahaan-perusahaan kehutanan, perusahaan-perusahaan pertambangan, dan taman-taman nasional untuk konservasi sumber daya alam.
It's being traded now. Sekarang semuanya diperdagangkan, tanah, air, hutan. Ada nilai ekonomi yang dilekatkan pada semua sumber daya alam ini. Segala yang tumbuh di atas tanah, tersimpan di bawah tanah, dan tanah itu sendiri adalah sumber keuntungan bagi perusahaan yang terlibat. Wilayah adat kita kaya sumber daya alam, sehingga perusahaan-perusahaan multinasional datang untuk mengambilnya. Pertambangan, pengundulan hutan, dan perkebunan besar sering menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama bagi masyarakat setempat. Padi-padian, daging, gula, minyak sawit, bubur kertas, batu bara, aluminium, tembaga, emas, dan minyak bumi hanyalah sebagian komoditas dari tanah yang diperdagangkan di seluruh dunia. Luasan lahan yang dibeli dan disewa untuk menyokong perdagangan global ini meningkat dengan pesat. Kadangkala transaksi tanah skala besar ini terjadi dengan persetujuan masyarakat dan menguntungkan masyarakat setempat. Namun seringkali masyarakat diusir secara paksa, diancam, atau diintimidasi. Standar kelayakan operasi perusahaan lemah, seperti dalam perlindungan lingkungan dan masyarakat. Dan transaksi seringkali tidak transparan tanpa kegiatan yang jelas, lapangan kerja, dan pembagian manfaat. Ketika transaksi tanah skala besar terjadi dengan cara-cara tersebut, banyak orang menyebutnya perampasan lahan. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini ya, berladang di sini sambil kerja cari rotan, damar, cari babi, cari rusa, cari labi, seperti dulu. Sekarang tidak bisa sekarang. Sekarang udah terbabat, kami sudah mati mata usaha. Masuknya ke sini tanpa izin, tanpa permisi dengan masyarakat setempat. Yang punya kebun, yang punya lahan tampasan, semua dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Itu hanya karena kita tertipu dengan bahasa manis-manis dari berbagai macam pihak, dari pengusaha-pengusaha, sehingga kita bisa lepas tempat hidup kita yang begitu luas. Akhirnya, setelah kita tahu di belakang, sekarang timbullah penyesalan dan sepertinya kita akan tersesat. This forest. Hutan ini telah dijual tanpa sepengetahuan kami, penjaga tanah ini. Mereka bahkan tidak pernah memberitahu kami. Kami tidak senang. Kami tidak mau mereka memasuki tanah ini. Bagaimana bisa mereka merebut tanah kami tanpa sepengetahuan kami? Mereka usir kami, lempar kami keluar, memburu kami, memperlakukan kami dengan buruk. Mereka mendatangi para tetua kami dengan senapan mesin. Kini mereka memburu kami lagi, tapi kami tak akan meninggalkan tempat ini lagi. Mau kemana kami jika harus pergi? Aparat keamanan mengusir warga kami, membakar rumah dan merusak harta benda kami. Sumber-sumber penghidupan kami diganggu dan kemiskinan merajalela. Di salah satu desa, mereka datang sambil menembaki. Semua orang melarikan diri dan satu anak hilang selamanya. Ini adalah konflik antara keuntungan dan kehidupan. Esta es la calidad de agua
nos ha expuesto a todos los amazónicos a consumir. Inilah kualitas air yang selama ini kami gunakan. Perusahaan-perusahaan ini membiarkan kami mandi dengan air ini hanya karena ingin dapat untung, tidak peduli dengan orang-orang yang hidup di sini. De las personas que vivimos acá en la zona. Hemos visto lo que es tremenda contaminación. Kami telah saksikan pencemaran yang mengerikan. Kami gagal panen di bantaran kali, juga kehilangan tanaman-tanaman obat yang tak mungkin didapat lagi. Dan karena kurangnya informasi, kami minum air ini. Meski penyulingan minyak tidak berada di daerah kami terkena dampak langsung air sungai yang tercemar. Tak ada rasa hormat sedikit pun bagi kami dari perusahaan-perusahaan itu atau dari negara. Dalam 10 tahun terakhir ini, industri perkebunan telah menggusur 1 juta orang Paraguay dari pedesaan ke kota-kota. Mereka kemudian tinggal di kota, di jalan-jalan, dan sangat menderita. Saat hujan turun, mereka tak punya tempat berteduh, tak punya cukup makanan, anak-anaknya sakit, anak-anak perempuan terpaksa dilacurkan. Mudah mabuk-mabukan, sungguh hal yang sia-sia. Bukan hanya kita sebagai masyarakat adat yang sedang terancam punah, wilayah adat kita juga terancam punah. Setiap hari kita saksikan pertumbuhan kapitalisme, dan itu juga berarti hilangnya tanah, orang-orang digusur, dan terutama pelanggaran wilayah Ibu Pertiwi. Mereka punya sumber daya, infrastruktur, polisi, dan angkatan bersenjata. Bisa dikatakan mereka mempunyai semua kekuatan material. Tapi yang kita miliki adalah kekuatan fisik, kekuatan ideologi, dan kekuatan budaya. Pengorganisasian kita selalu siap sedia mempertahankan wilayah adat. Dan dari mana semua itu berasal? Dari tempat yang dalam dan suci, dari Ibu Pertiwi. Video ini menggambarkan tentang perampasan lahan, hubungannya dengan perampasan tanah di zaman penjajahan, mengapa terjadi di seluruh dunia, dan bagaimana praktik ini mengancam budaya dan wilayah adat. Jika perusahaan merencanakan proyek di wilayah Anda, silahkan tonton video taktik perusahaan yang menggambarkan berbagai taktik perusahaan untuk meyakinkan masyarakat agar menerima dan mendukung proyek-proyek mereka. Tetapi sebelum itu, luangkan waktu Anda untuk membahas ancaman-ancaman yang Anda hadapi sebagai sebuah komunitas.